Sehingga siapapun saja yang bersolawat, meskipun orang al-fajir, meskipun orang yang dalam perbuatan dosa, tetap diterima. Apalagi orang yang soleh, apalagi para aulia, apalagi para ulama. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuri adh-dhati wa sirri sari fi asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas salah satu bab dari kitab Lailul Amali, yaitu tentang bab as-salatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqbulatun qat'an. Adapun bersolawat dan bersalam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqbulatun adalah diterima qat'an secara pasti. Wa qala al-Fasi fi syarh Dalail al-Khairat, telah berkata Al-Imam Al-Fasi, Syekh Ahmad Al-Fasi, dalam syarahnya kitab Dalail al-Khairat, qala Syekh Abu Ishaq As-Shatibi fi syarh Al-Fatih Salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekh Abu Ishaq As-Shatibi dalam kitab syarah Al-Fiyah, salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujabatan, halih mengijabahi, menjawab, al-qati, atas kepastiannya, pastinya diterima salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fil fasl al-ula min al-khairat, qala Abu Sulaiman ad-Darani, telah berkata di dalam pasal yang pertama dari kitab Al-Khairat yang menyusun kitab Dalil Khairat, Imam Jazuli mengutip qala Abu Sulaiman ad-Darani, dawuhnya Imam Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu anhu, man arada yas'alullahu hajatahu, barang siapa yang ingin mengemis pada Allah tentang hajat-hajatnya, falyabda, maka niscaya mulailah bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alullah hajatahu, kemudian meminta atau mengemis pada Allah tentang hajat-hajatnya. Wa yukhti bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya tutuplah dengan, dan hendaknya tutuplah dengan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yakulu salataini, menerima dua salawat, wa huwa, dan adapun Allah akramu, adalah malu,
min ayyid'a, daripada meninggalkan atau menanggalkan ma bainahuma, doa bainahuma, di antara dua sholawat. Qala al-Fasi fi syarhida, berkata Imam Al-Fasi dalam syarahnya Kitabul Khairat, wa min tamami kalami Abi Sulaiman inda ba'dihim, dan dari sempurnanya kalamnya, dawuhnya Imam Abu Sulaiman ad-Darani menurut sebagian para ulama, wa kullul a'mali fiha al-maqbulu wal mardudu, dan setiap amal yang dikerjakan oleh manusia, fiha, dalam amal tersebut, makbul, ada yang diterima, wal mardud, ada yang ditolak. Illa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha, maka sesungguhnya solawat atas Nabi, makbulatun, adalah diterima, ghaira mardudatin, tanpa ditolak. Wa qala ba'dul fuqaha, dan berkata sebagian para ahli fikih, inna sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam makbulan, sesungguhnya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makbulan, adalah diterima qat'an, secara pasti, min kulli ahadin, dari setiap seseorang. Jadi penjelasan dalam bab ini menjelaskan dawuhnya para ulama salaf bahwa bersolawat atas Nabi Muhammad SAW itu diterima secara pasti. Memang setiap pekerjaan baik atau amal ibadah ada yang diterima, ada yang ditolak, kecuali solawat. Diterimanya solawat karena nebeng, kata orang Madura, ngentel atau numpang pada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga siapapun saja yang bersolawat, meskipun orang al-fajir, meskipun orang yang lain dalam perbuatan dosa, tetap diterima, apalagi orang yang soleh, apalagi para aulia, apalagi para ulama. Oleh karena itu, kita semua sudah mafhum harakah kita, pergerakan kita. Di samping ada yang pertama harakatul zikri, pergerakan zikir, menyebarkan zikir dengan thariqat qadiriyah, wasyattariyah, wal akmaliyah. Juga pun harakah kita yang kedua jangan kita lupakan, dan merupakan ini bagian daripada amalan inti kita, kasratis sholati wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak baca sholawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholawat menjadi bagian daripada atau menjadi thariqah inti kita? Seandainya amalan-amalan lain ditolak oleh Allah, masih ada amalan yang diterima oleh Allah, yaitu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun suatu amalan, suatu bacaan yang akan menyampaikan seseorang kepada as-salam, kepada keselamatan. Oleh karena itu, seandainya para jemaah, para muhibbin, para simpatisan, para jemaah di thariqah, seandainya kalian misalkan banyak pekerjaan yang numpuk sehingga mengalami payah, tidak memungkinkan untuk mengerjakan zikir dari payahnya, atau uzur syar'i atau lainnya, tetapi jangan tinggalkan sholawat. Bahkan Al-Fakir sangat menganjurkan membaca sholawat Fatih dan Nurzati aqalluha 5 marrat,
paling sedikit 5 kali. Dan ini perbuatan yang ringan, amalan yang ringan. Aksar al-ahsan, lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Karena apa? Dengan sholawat, sehingga amalan-amalan yang lain yang mungkin entah sholatnya, entah hajinya, entah sedekahnya kurang ikhlas, entah puasanya kurang ikhlas, biasanya ditolak oleh Allah kalau tidak ikhlas. Barokahnya sholawat akan diterima semua, akan ikut kepada sholawat. Tapi dalam arti jangan disalahpahami, kita meninggalkan amalan-amalan yang lain, entah sedekah, entah sholat, entah zakat, entah hanya mempercukup banyak sholawat, tidak. Kerjakanlah amalan-amalan yang lain. Apalagi amalan rukun Islam yang fardu tetap harus kerjakan, tidak boleh tidak. Tetapi di samping itu kita harus membaca sholawat. Karena sholawat ini adalah suatu amalan yang Allah Ta'ala menerimanya, pasti menerimanya. Ini menurut pendapat jumhur ulama, baik di kalangan ahli tasawuf atau di kalangan ulama fuqaha, ahli fikih. Wa makna qat'in fi qabuliha, dan maknanya kepastian fi qabuliha, makna pasti fi qabuliha dalam diterimanya sholawat. Inna sesungguhnya sholawat in sodarat, andai kata muncul keluar min sobiha, dari orang yang membaca sholawat, ala sabilil mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas jalan mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, maka sesungguhnya membaca sahibuha, membaca sholawat itu yang ta'um, adalah suatu kepastian biqaulinya, dengan diterimanya sholawat. Fa yantafi'u biha, maka sangatlah bermanfaat dia dengan sholawat fil akhirati, dalam akhirat. Walau fi takhfifil adzabi, meskipun dalam ringannya siksa. Qadallahu alaihi, andai kata sudah menakdir, mengqada, artinya sudah pas-pasten. Andai kata sudah mengqada Allah alaihi atas hal tersebut dengan siksa. Tumakosa dalika, kemudian makias atas hal itu, ala tifai Abi Lahab bisa kehilfina quratul ibham, atas manfaatnya Abu Lahab dengan telunjuknya, kedua telunjuknya. Apa? Bisa kihi dengan minumnya Abu Lahab fina quratul ibham, di jari telunjuknya. Wa takhfifil adzabi, dan ringannya siksa anhu dari Abu Lahab, yaumil itsnaini, di hari Senin, bisa babi utqihil jadatil lati basyaratu, dengan sebab itqihi, membedakannya Abu Lahab al jariyata, pada budaknya, budak wanitanya, allati basyaratu, yang memberikan kabar gembira jariyah pada Abu Lahab, biwulatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana wa nas adzaban fil akhirah, sampai ada Abu Lahab ahwalun nas, paling ringannya manusia, azab, siksanya fil akhirah, dalam akhirat. Wa innahu, dan sesungguhnya Abu Lahab laulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata tidak karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana niscaya ada Abu Lahab fi daril asfali minan nar, di kerak neraka yang paling bawah. Wahada, dan ini yang suluh bisa menghasilkan mendapati Abu Lahab bihabbit tabi'i, dengan kecintaan secara tabiat. Wa la yu'minu, sedangkan Abu Lahab tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana bihubbil mu'min,
Maka bagaimana dengan cinta orang mukmin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa salatu dan salat orang mukmin alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara dalilnya diterangkan secara pasti. Tentang Abu Lahab. Abu Lahab terkenal adalah tokoh Quraisy yang paling banyak memusuhi, banyak menghalangi, banyak memfitnah, banyak mengintimidasi baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam perjuangan dalam dakwah Islam yang menghalangi, di antara yang menghalangi baginda Nabi Muhammad SAW adalah pamannya sendiri. Akan tetapi sang paman punya kejadian yang luar biasa. Dia punya budak wanita. Waktu itu namanya budaknya Suwaibah. Wanitanya memberi kabar bahwa Aminah, iparnya atau ibu baginda Nabi SAW, telah lahir. Karena dia gembira dengan lahirnya keponakan, kemudian Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dia gembira cinta kepada keponakan. Waktu itu cinta tabi'i, cinta tabiat, secara tabiat, sehingga menjadi suatu dispensasi khusus kepada Abu Lahab. Di antara orang ahli neraka yang paling ringan siksanya itu adalah Abu Lahab. Meskipun secara secara jelas Allah langsung mengecam Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayusla narun dzatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jihadin masa. Mengecam langsung, Allah mengecam langsung. Akan tetapi Abu Lahab menjadi orang yang paling ringan siksanya di neraka. Itu sebab pernah cinta kepada Nabi Muhammad, kita tahu ini. Padahal dia tidak beriman, padahal dia sangat menyakiti Nabi, memfitnah Nabi, bahkan menghalangi dakwah Nabi. Bagaimana dengan seorang mukmin? Ini menurut para ulama, yang punya rasa iman kepada Nabi Muhammad, yang punya rasa cinta kepada Muhammad, bersolawat kepada beliau, sehingga sangatlah baik kalau kita baca sholawat, kirimkan juga pun kepada nenek moyang kita atau orang-orang tua kita. Bahkan sekalipun mereka dalam perbuatan dosa, atau katakanlah orang yang masuk neraka, tetapi pasti mustafifil adab, pasti diringankan siksanya oleh Allah dengan sholawat. Apabila mereka orang ahli salamah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan diperkirakan, mengundang seseorang, diperkirakan tidak ikhlas kalau baca Quran atau tahlil, sudah ikhlas, dia suruh baca sholawat saja. Kenapa meskipun tidak ikhlas tetap diterima? Seandainya menjadi kebiasaan. Akan tetapi kadang-kadang tidak menjadi kebiasaan karena tidak dikerjakan. Tapi syukur alhamdulillah, Wali Songo meletakkan suatu salawatnya Imam Syafi'i di bacaan tahlil beliau. Allahumma sholli ala sayyidina makhluqatika sayyidina Muhammadin adada makhluqatika midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafalatika al-ghafilun.
3 kali. Ini wiritan tahlil khas Wali Songo yang dibaca orang-orang Sotoria tempo dulu di zamannya Wali Songo, mengambil daripada sholawat yang disusun, yang ditaklif oleh Hadratul Imam Syafi'i. Karena apa? Karena Wali Songo, Dewan Wali Songo berdakwa kali itu, mazhab fikihnya adalah Syafi'iyah. Ini di Jawa. Kalau orang-orang Sotoria di Sumatera panjang lagi, bisa tahlilnya 2 jam. Ya meskipun beda dengan di Jawa, kan intinya adalah yang sama tetap la ilaha illallah, itu sama, itu kalimat tahlil. Itu semua itu kan doa Al-Quran, ayat Al-Quran. Lah seumpamanya agak kesusu, ya coba baca sholawat. Karena sholawat suatu amalan yang pasti diterima. Min kulli ahadin, dari setiap seseorang, siapapun saja, meskipun orang tersebut minal fajri, siapapun saja tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenapa alasan kita menjadikan sholawat adalah thariqah kita, jalan kita menuju Allah, menuju baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang redaksi sholawat Fatih, bisa kita baca menurut kaifiat guru-guru kita di Thariqah Qadiriyah, atau bisa kita baca di guru-guru kita melalui Thariqah Sanusi, Syekh Muhammad bin Ali Sanusi, meskipun syaratnya kepada Syekh Qadir Jilani juga. Misalkan redaksinya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasrul hakim laki wal al-waswabi haqqa qadra wa miqdaril azim. Sayyid Maulana As-Sanusi Muhammad bin Ali bin Sanusi radhiyallahu anhu. Adapun dari itu salah satu sanad tentang sholawat Fatih kita kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasrul hakim al-haqi wal ali haqqa qadri wa miqdaril azim. Jadi Syekh Ahmad Tijani melafazkan tidak ada wasfi, tidak ada wasallim, apalagi wa barik, apalagi wa maulana. Kulluhum ala shawab, semuanya benar. Semuanya kan intinya bersolawat terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat dengan redaksi apapun saja, apalagi ada sanadnya, tidak ada sanadnya pun tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun saja yang membaca tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita menjadi orang yang ahli sholawat, cinta terhadap Nabi, memperjuangkan perjuangannya Nabi, juga pun berkumpul kelak di akhirat bersama Nabi. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-dhati wa silsilati al-asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Min Allah at-taufiq wal hidayah wal inayah wal ridha wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa wal nadhar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. جنات